Oke, kita masuk di idea bisnis yang pertama nih ya. Yang pertama ini adalah namanya produknya adalah Jola Jelly, brandnya Jola Jelly. Produknya adalah minuman kekinian dengan mengusung konsep kesehatan. Kenapa? Karena dasarnya yang punya ini adalah dokter. Jadi ownernya adalah dokter. Beliau sudah 20 tahun berprofesi sebagai dokter, di mana selama ini beliau tahu banyak sekali orang yang membutuhkan yang namanya kesehatan. Itu akhirnya dia ciptain sebuah produk namanya Jola Jelly. Jola Jelly ini adalah produk yang minuman berasal dari nanas dan juga adalah jelly. Jadi kalau teman-teman bayangin gitu, kalau minum pas lagi seger-segernya itu ya, dingin, pas diminum blok ada nanasnya, ada jellynya, seger banget lah pokoknya. Nah, uniknya adalah ketika seorang dokter menciptakan sebuah produk, udah tentu dia sudah lakukan riset. Udah tentu tujuannya untuk kesehatan. Yang terpenting adalah ini bermanfaat buat orang banyak. Dan teman-teman bisa saksikan kayak apa sih sebenarnya produk ini. Dan saya akan berikan cuplikan nanti itu waktu pada saat saya kunjungan ke bazar. Pada saat 17 brand ini mengadakan bazar. Itu benar-benar wah crowded banget gitu ya. Jadi teman-teman bisa langsung tonton aja video yang pertama dari produk Jola Jelly. Stay tune guys. Hai, saya Victor Adetonang, co-founder dari Komunitas Pahlawan. Hari ini saya sedang ada di lapangan Banteng. Hari ini ada acara dari gerakan warung gitu ya. Nah kebetulan saya lagi ada di Jola Jelly. Nah Jola Jelly ini adalah salah satu brand yang dimiliki oleh salah satu pahlawan di dalam Komunitas Pahlawan. Apa itu Komunitas Pahlawan? Nanti teman-teman bisa cek sendiri di Instagramnya, atau di YouTube-nya, atau juga di websitenya. Nah hari ini kita pengen ngobrol dulu langsung sama owner dari Jola Jelly. Siapakah dia? Ternyata, tarat! Ini dia. Ya, ini adalah owner Jola Jelly. Namanya siapa Bu? Vivi. Bu Vivi. Brandnya apa namanya? Jola Jelly. Ini produknya apa Bu? Jola Jelly adalah minuman jeruk yang di dalamnya ada nanas dengan jelly. Ini cocok buat orang-orang yang pengen sehat ya Bu ya? Ya. Oke. Jola Jelly ini bisa dibeli dengan harga berapa Bu kalau di luaran? 10.000. 10.000, tapi isinya gede banget ya Bu ya? Yes. Oke, nanti ke depannya teman-teman, kalau teman-teman tertarik gitu ya, pengen beli atau pengen punya bisnis yang serupa seperti ini, nanti ke depannya Jola Jelly juga akan punya program kemitraan yang nantinya teman-teman tinggal beli aja, daripada ribet, daripada rumit, tinggal langsung ngomong aja. Bagaimana caranya bisa punya bisnis Jola Jelly? Nanti bisa cek lanjutannya ke depannya. So, saya pengen tanya lagi nih, boleh balik dulu ke Bu Vivi. Gimana sih caranya Bu Vivi akhirnya punya brand Jola Jelly ini? Apa yang Bu Vivi lakukan? Boleh singkat aja Bu. Oke, saya ikutan di Pahlawan. Kemudian mereka mempunyai program di mana saya harus menemukan produk sendiri yang kemudian akan diberitahu untuk menemukan, kemudian test market, kemudian menjual. Kemudian Dilakukan prosesnya ya? Yes. Prosesnya sampai dengan akhir. Yes. Saat ini Ibu sudah menjelang di akhir? Saya di 8. Oke, berarti sebentar lagi menjelang akhir. Yang kita tahu bahwa ketika sudah di akhir adalah goals yang paling besar adalah bagaimana caranya bisa men-scale up bisnis Jola Jelly ini. Itu aja dari saya. Thank you Bu Vivi. Oke, gimana rasanya? Wah, gitu ya, seger banget gitu produknya. Juga kalau seandainya teman-teman beli satu kurang, beli dua nambah lagi. Dan kalau perlu teman-teman bisa beli borong, ini diborong semuanya. Langsung aja cek di Instagramnya, ada di sini. Atau juga bisa langsung kontak kepada ownernya melalui DM dari Instagramnya. Dan kalau seandainya teman-teman pengen jadi reseller juga boleh, silakan ya, kontak aja gimana caranya bisa berpartner. Dan kalau bisa dibilang gitu, bagaimana sih sebenarnya tujuan dari bisnis ini bisa di scale up? Scale up itu adalah tujuannya adalah memperbesar, mengembangkan, sehingga nanti dari satu cabang, kedua cabang, 3 cabang dan sebagainya. Apakah Jola Jelly ini bisa di scale up? Tentu bisa. Dengan catatan ya, dengan catatan. Yang pertama adalah produknya berkualitas, yang kedua adalah packagingnya menarik, yang ketiga adalah proses bisnisnya bagus, yang kemudian adalah sistem deliverynya, distribusinya seperti apa, ini benar-benar harus diperhatikan. Dan tidak terkecuali dengan SOP, juga berikut dengan SDM-nya. Jadi kalau bisa dibilang gitu ya, produk Jola Jelly yang pertama, botolnya itu benar-benar harus berkualitas. Jadi standar ukuran besarnya, terus tebalnya, lalu kemudian packagingnya dengan didesain semenarik mungkin. Lalu juga nanti kita bisa bilang adalah, bisa nggak sih Mr. Fau ini kita buatin yang namanya franchise? Bisa banget gitu ya. Dengan cara apa? Kita buatin outletnya. Jadi outlet itu kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, vendor-vendor di internet gitu ya, cek aja deh untuk bisa membuat outlet atau dibuatin booth gitu ya. Ada yang booth yang standar paling murah banget lah, harga-harga yang bongkar pasang gitu ya, 1,5 juta.
Ada yang tidak bongkar pasang yang agak di atasnya dikit 3 jutaan, atau ada yang bagus banget gitu ya. Ada yang 5 jutaan, atau yang benar-benar advance keren gitu, udah sampai 10 jutaan. Anyway, kalau seandainya kita bilang sederhana, pakai boot yang harga 3 juta. Oke, perlengkapannya mungkin kita bisa bilang adalah 2 juta, peralatannya 1 juta. Jadi total modalnya adalah 6 juta, ditambah bahan baku deh 500.000 gitu ya, atau 1 juta segede-gedenya. Jadi total modal adalah 7 juta. Kapan sih balik modalnya kalau kita punya produk atau bisnis dengan modal 7 juta gini? Saya bilang, misalnya satu hari, masa iya sih kita nggak bisa jualan untuk satu hari itu botol minuman Jola Jelly itu satu cupnya, satu botolnya 100. Satu hari 100 dengan harga 10.000. Berarti satu hari penjualannya adalah 1 juta. Dikali 30 hari total 30 juta. Nah, marginnya kurang lebih 40% teman-teman. 40% dengan omset 30 juta. Berarti 30 juta dikalikan 40%. Berarti total marginnya adalah 12 juta. 12 juta bayar karyawan. Misalnya kan 2,5 juta misalnya. Terus kemudian bayar sewa tempat 1 juta. Berarti total udah 3,5 juta. 12 juta dikurangin 3,5, total 9,5 juta. Teman-teman masih dapat margin bersih gitu ya 9 juta. Nah, berarti 1 bulan aja ini udah balik modal. Jadi teman-teman tunggu apa lagi? Kalaupun teman-teman nanti punya bisnis dengan modal yang cuma 7 juta atau bahkan di bawah itu 5 juta, teman-teman masih bisa untuk di scale up. Nah, ketika kita bilang scale up, bisa nggak sih caranya? Ya udah, nanti dibuatin program kemitraan, dibuatin program reseller, keagenan, dan distribution channel, dan sebagainya. 7 juta ini kita bisa langsung lemparkan keluar. Jadi ada konsep kemitraan. Kali 10 cabang. 7 juta kali 10, udah omsetnya 70 juta. Nah, kalau 100, bayangin udah 700 juta. Jadi, teman-teman jangan khawatir gimana cara scale up bisnis, gimana cara mengembangin bisnis, gimana caranya menjalankannya. Mr. Pak, aku udah buat gitu, tapi pas opening nggak laku. Tapi pas jalan itu ternyata nggak berkembang. Tapi pas udah dioperasionalin ternyata banyak kesalahan. Nah, teman-teman tonton semua videonya sampai habis. Nanti saya akan bicarakan bagaimana caranya membuat bisnis menjadi scale up. Itu aja dari saya, dan teman-teman bisa langsung lihat lagi siapa sih sebenarnya profil dari Jola Jelly. Ini Instagramnya, bisa cek langsung dan bisa pelajarin sebenarnya bagaimana caranya menciptakan produk seperti Jola Jelly. Saya yakin teman-teman pasti bisa, yang penting punya niat. Yang kedua adalah action, dan terutama teman-teman harus belajar. Belajar nggak usah kemana-mana gitu ya, banyak cara belajar, dan teman-teman bisa belajar dari 17 video atau 17 brand yang akan teman-teman tonton berikut ini. Thank you guys.